Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Untuk Apa Menikah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Lalu aku harus menyebutnya apa? Pernikahan kontrak. Bahkan kontrak saja ada masa berakhirnya. Dan kamu bilang tidak akan menceraikanku sampai kapanpun kan? Jadi aku menyebutnya pernikahan palsu sajalah. Oh ya, bagaimana kabar kekasihmu itu? Kenapa kamu tidak mengajaknya kemari lagi? Aku tidak masalah kalau kamu mengajaknya kemari, bahkan tinggal di sini sekalipun. Cukup, Arumi. Jangan membahasnya lagi. Pakai Alfian dengan kesal, dia kemudian duduk di kursi. Maaf, aku tidak akan membahasnya lagi. Kalau begitu kita makan saja. Nanti keburu dingin, jawab Arumi tersenyum. Saat hendak makan, ponsel Alfian berbunyi. Dan seperti dugaannya, ternyata Monica yang menghubunginya. Dia menolak panggilan itu dan mematikan ponselnya dengan sangat kesal. Kenapa dimatikan? Apa ada aku di sini makanya kamu tidak mau mengangkatnya? Baiklah, aku akan pergi. Mau kemana? Kita sedang makan. Aku tidak menerima telepon jika sedang makan. Aku sudah memberitahukan. Apa masih belum mengerti? Setelah makan malam, Arumi dan Alfian memutuskan untuk ke kamar. Pria itu langsung memojokkan istrinya tersebut ke tembok. Ada apa? Mandilah. Aku akan siapkan baju untukmu. Apa kamu menghindariku? Menghindarimu? Untuk apa? Aku tidak menghindarimu. Jika tidak, aku ingin meminta hakku malam ini. Tekan Alfian menatap Monica di situ. Tapi aku suamimu, dan kewajibanmu melayani aku. Alfian mendekatkan wajahnya. Dia kemudian menempelkan bibirnya pada bibir istrinya itu. Alfian melumat bibir Arumi dengan lembut, membuat gadis itu tertegun. Arumi mendorong dada Alfian agar melepaskan tautannya. Namun Alfian menahan tangan Arumi dengan kuat. Dan jelas saja tenaganya kalah kuat dengan Alfian. Arumi menggigit bibir Alfian, membuat pria itu terkejut. Aduh! Pekik Alfian memegang bibirnya yang berdarah. Maafkan aku. Arumi melihat bibir Alfian. Alfian menatap Arumi dengan tajam. Dia kemudian meraih tangannya lalu membantingnya ke ranjang. Dengan cepat Alfian menindih tubuh Arumi. Lepaskan aku, Alfian. Kamu menyakitiku. Jangan menolakku, Arumi. Aku ini suamimu. Pernikahan kita hanya kontrak. Aku tidak peduli dengan kontrak. Aku mencintaimu. Apa kamu bilang? Aku mencintaimu. Sungguh. Lalu Monica. Aku tidak peduli. Malam ini aku ingin bersamamu, tidak ada orang lain. Jawab Alfian, dadanya naik turun dengan nafas tersenggal-senggal. Arumi tersenyum tipis dengan gerakan lembut. Dia mengelus pipi Alfian, mencoba menenangkannya. Alfian kemudian melepaskan kemejanya, menyingkirkan barang halangan di antara mereka, dan membuangnya ke lantai. Dalam dekapan hangat, dia mencium bibir Arumi dengan penuh kasih, yang direspon oleh gadis itu dengan lemah. Di kamar itu, suara desahan mereka terdengar, menciptakan suara hangat, nyata dan hampir lupa daratan. Namun di balik gelombang kebahagiaan mereka, ada sesuatu yang tertutup, sebuah ketidakjujuran. Saat Alfian tenggelam dalam kehangatan momen itu, lengah dan tanpa curiga, Arumi melihat kesempatan itu.
seperti seorang pencuri di malam hari. Tangannya meraih ponsel Alfian dan dengan hati-hati menekan tombol untuk menghubungi Monica. Keberhasilannya disimpan rapat-rapat, tersimpan di balik tipisnya senyum penuh teka-teki. Monica yang sedang menikmati wine di tangannya melihat ponselnya berdering. Dia membaca nama Alfian tengah menghubunginya. Akhirnya menghubungiku juga, gerutu Monica kesal. Dia segera mengangkat panggilan itu. Iya, suara Monica tercekat karena mendengar suara desahan yang bersaut-sautan. Harumi, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, sayang. Desa Alfian terdengar begitu jelas. Brengsek. Monica langsung membanting ponselnya ke lantai hingga pecah berantakan. Pekiknya dengan amarah yang meledak-ledak. Alfian, kamu benar-benar brengsek, teriak gadis itu. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat lalu memukul meja hingga berdarah. Hehehe, ada apa? Alfian, dia pria brengsek. Baru saja dia menghubungiku. Nah, apa yang aku dengar? Hanya suara desahan. Dia sedang bercinta dengan Arumi. Apa? Bagaimana bisa? Bukankah mereka tidak saling mencintai? Aku tidak tahu. Alfian memang mengatakan jika dia tidak mencintai Arumi selama ini. Tapi baru saja aku mendengar mereka. Tenanglah. Besok kamu harus menanyakannya pada Alfian. Tidak bisa dibiarkan jika mereka keberbaikan dan saling mencintai. Aku tidak mau rencana kita gagal total. Monica masih terdiam, dia mengusap air matanya. Rasa amarah masih menguasai dirinya saat ini. Dia tidak bisa berpikir dengan baik saat ini. Singkatnya jam 10 pagi Alfian tersenyum bahagia. Dia mengingat kejadian semalam bersama Arumi. Kini dia sudah membuat sebuah keputusan jika dia akan mempertahankan pernikahannya bersama Arumi dan mengakhiri hubungannya dengan Monica. Brak! Suara pintu dibuka begitu sangat keras. Alfian tersentak melihat Monica masuk ke ruangan dengan ekspresi yang marah. Monica, apa yang kamu lakukan? Sudah ku bilang ketuk pintu dulu sebelum masuk. Apa maksudmu, Alfian? Seharian aku menghubungimu tapi kamu tidak mengangkatnya. Kamu malah bersenang-senang dengan istri palsu itu. Apa maksudmu? Jangan berpura-pura bodoh, Alfian. Kamu menelponku hanya untuk memberitahukan jika semalam kamu sedang bercinta dengan Arumi, bukan? Sudahlah. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Sebaiknya kamu pergi dari sini, aku sedang sibuk. Kamu mau ngusirku? Apa kamu lebih memilih Arumi? Apa kamu sudah mulai mencintainya? Jawab aku, Alfian. Apa kamu sudah mencintainya, ha? Pekik Monica, air matanya sudah menetes di pipi. Apa yang kamu katakan? Jangan bertanya yang tidak masuk akal, bentak Alfian. Tidak masuk akal kamu bilang. Semalam aku mendengarnya sendiri jika kamu mencintai Arumi. Kalau kamu benar-benar tidak mencintainya, maka ceraikan dia dan nikahi aku. Kita sudah membahasnya. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menceraikannya. Sekarang pergilah. Kenapa kamu tidak bisa menceraikannya? Aku tanya padamu, Alfian. Aku tahu jawabannya. Karena kamu sudah mencintainya, iya kan? Kamu mencintainya. Alfian hanya diam. Dia tak menjawab pertanyaan Monica. Pria itu bingung. Tapi yang jelas rasa nyaman yang Alfian rasakan saat bersama Arumi itu nyata. Dia tidak membohongi dirinya sendiri. Apakah Alfian memang benar-benar sudah mencintai Arumi? Namun tiba-tiba seseorang masuk ke dalam ruangan itu. Dia menatap keduanya bergantian. Ada apa ini? Tanya Nyonya Naila menatap tajam ke arah Alfian dan Monica tajam. Mereka menoleh ke arah Nyonya Naila yang masuk secara tiba-tiba karena mendengar suara keributan di ruangan putranya. Ibu. Alfian, apa yang dilakukan wanita ini di sini? Apa kamu masih berhubungan dengannya? Ibu, aku bisa jelaskan semuanya. Monica, nanti aku akan menghubungimu. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Monica menatap tajam ke arah Alfian. Dia mendengus kesal kemudian mengalah dan pergi dari sana. Sekarang jelaskan pada ibu. Apa yang telah terjadi, Alfian? Kenapa wanita itu ada di sini? Kapan dia kembali? Monica sudah kembali 2 minggu yang lalu, Ibu. Dan aku menjalin hubungan lagi dengannya. Apa kamu bilang? Alfian, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan, ha? Kamu ini sudah menikah, Alfian.
Bagaimana perasaan Arumi jika tahu kamu menjalin hubungan dengan wanita lain? Arumi sudah tahu, Bu. Apa? Bahkan Arumi sudah tahu. Ibu benar-benar kecewa padamu, Alfian. Kamu harus meninggalkan wanita itu. Kalau kamu masih tidak bisa, maka ceraikan Arumi. Ibu tidak bisa melihat Arumi menderita. Air mata Nyonya Nela sudah turun dengan derasnya. Alfian segera menghampiri ibunya. Dia berlutut di kaki wanita itu. Maafkan aku, Ibu. Aku sudah mulai mencintai Arumi. Aku tidak bisa menceraikannya dan aku berjanji akan meninggalkan Monica. Maafkan aku. Baiklah. Ibu pegang kata-katamu. Ibu hanya tidak ingin kamu memilih wanita yang salah, nak. Arumi itu adalah gadis yang baik. Makanya ibu dan ayahmu menjodohkan kalian. Aku mengerti, Bu, jawab Alfian dengan lirih. Di sisi lain, Arumi berdiri di kaca jendela. Dia menikmati pemandangan sore hari dari dalam kamar hotel. Tiba-tiba ada tangan kekar yang melingkar di perutnya. Pria itu menciumi leher putih mulus Arumi. Ya, pria itu adalah Raditya Mahendra. Sedang apa? Tidak. Aku hanya sedang menikmati pemandangan sore hari. Ini cek yang kamu minta. Aku sudah mencari tahu berapa investasi yang Alfian tanamkan di perusahaan ayahmu. Apakah nanti aku juga harus mengembalikan uangmu ini? Tidak. Aku akan memberikannya cuma-cuma. Asal malam ini kamu menemaniku. Bagaimana? Tapi nanti Alfian, tidak ada penolakan, sayang. Kamu bisa mencari alasan menginap di rumah orang tuamu atau apapun itu. Baiklah. Radit langsung mencium bibir Arumi dengan melumatnya dengan lembut. Cuman itu semakin menuntut hingga tanpa sadar Arumi sudah berbaring di ranjang dan Radit menindihnya. Tangan pria itu tidak tinggal diam. Dia menurunkan tali baju Arumi yang ada di pundaknya. Radit mulai menjamah gadis itu. Menciumi tubuhnya membuat Arumi memejamkan matanya. Satu desahan lolos dari bibir Arumi membuat Radit tersenyum. Dia semakin bersemangat untuk melakukan lebih. Jam 6 sore, Monica membuka pintu apartemennya saat mendengar bunyi bel. Dia melihat Alfian sudah berdiri di depan pintu. Aku datang kemari untuk membicarakan hubungan kita. Masuklah. Aku akan membuatkanmu minum. Tidak perlu. Aku hanya sebentar. Aku hanya ingin mengatakan jika aku ingin mengakhiri hubungan kita. Apa? Apa maksudmu, Alfian? Aku tidak mau. Aku tidak mau berpisah denganmu. Aku sangat mencintaimu, Alfian. Tapi aku ingin kita berpisah. Tidak. Aku tidak mau. Aku mencintaimu, Alfian. Dan kamu bilang kamu jika masih mencintaiku. Kamu tidak bisa seenaknya begini, Alfian. Aku mohon. Jika aku berbuat salah padamu, aku minta maaf. Tapi aku mohon jangan mengakhiri hubungan ini. Aku sangat mencintaimu. Mengertilah, Monica. Perasaanku sudah tidak seperti dulu lagi. Entahlah. Aku tidak ingin kehilangan Arumi, istriku. Jadi kita akhiri sampai di sini. Alfian. Aku tidak masalah jika aku jadi simpananmu, tapi aku mohon jangan akhiri hubungan ini. Aku mohon. Aku kembali ke negara ini hanya ingin bersamamu lagi. Maafkan aku. Aku tidak bisa menyakiti Arumi lagi. Kamu bisa menemukan pria yang lebih baik dari aku. Tidak. Pria yang kuinginkan hanya kamu, tidak ada yang lain. Aku mohon jangan seperti ini. Aku sudah menyerahkan semuanya padamu. Apa kamu lupa? Aku mabuk malam itu. Aku tidak ingat apapun. Mengertilah, Monica. Tolong jangan seperti anak kecil, bentak Alfian. Tidak. Pokoknya aku tidak mau. Terserah padamu. Yang jelas aku sudah mengatakan jika aku ingin hubungan kita berakhir. Alfian langsung pergi dari hadapan Monica. Sial. Brengsek kamu, Alfian.
Tidak. Aku tidak akan biarkan kamu lepas begitu saja. Aku pastikan kamu akan kembali bersamaku, teriak gadis itu. Monica segera mengambil ponselnya dan menghubungi Nadia agar segera datang ke apartemennya. Jam 7 malam sebelum pulang ke rumah, Alfian mampir ke toko bunga. Dia membeli sebuket bunga untuk istrinya. Senyuman pria itu sedari tadi tak pudar dari bibirnya. Malam ini Alfian benar-benar akan meminta maaf dan menyatakan perasaan yang sesungguhnya pada Arumi jika dia mencintai gadis itu. Dia melangkahkan kakinya dengan perasaan bahagia. Pria itu ingin membangun rumah tangganya dari awal bersama Arumi. Dia telah menyesal karena memilih Monica dan baru menyadari jika hatinya sudah terisi oleh Arumi. Alfian mencari istrinya ke seluruh penjuru rumah, namun tak mendapatinya. Dia meletakkan buket bunga itu di atas meja dan mengempaskan dirinya di sofa ruang tamu. Alfian merogoh ponsel di sakunya dan mencoba menghubungi Arumi, namun ponselnya mati. "Kamu di mana, sayang?" gumam Alfian lirih. Dia mencoba terus menghubungi istrinya, tapi tetap saja ponselnya tidak aktif. Segera dia menghubungi rumah orang tua Arumi guna menanyakannya. Tapi gadis itu juga tidak ada di sana. Tiba-tiba perasaan cemas dan khawatir itu muncul. Takut jika terjadi sesuatu pada istrinya. Tak berapa lama kemudian ponsel Alfian berbunyi. Dia segera melihat siapa yang menghubunginya dan ternyata itu adalah istrinya. Dengan cepat Alfian mengangkatnya. "Halo? Kamu di mana, sayang?" "Maaf Alfian, aku baru menghubungimu. Aku sedang di rumah temanku karena ibunya meninggal. Jadi aku menemaninya di sini. Malam ini aku tidak pulang." "Tidak apa-apa kan? Apa harus menginap?" "Iya, karena saat ini temanku membutuhkanku. Dia sangat sedih." "Oh, baiklah kalau begitu. Ucapkan bela sungkawaku pada temannya ya." Kalau begitu aku matikan teleponnya ya." "Iya." Suara terputus dari panggilan itu terdengar. Alfian menghela nafasnya panjang lalu beranjak ke kamar. Sementara itu Arumi meletakkan ponselnya di atas meja setelah menghubungi Alfian. "Kamu ini kenapa menggangguku sih? Ini geli tahu. Kalau dia dengar bagaimana?" Gerutunya kesal karena Radit memeluk secara menciumi leher dan menggelitik perutnya. "Aku suka aromamu sayang. Ini sangat candu bagiku." "Sudahlah, apa kamu tidak lapar?" "Aku sangat lapar. Dari tadi kamu menyerangku terus sampai tenagaku habis." Radit menggesekkan hidung mancungnya ke hidung Arumi. "Kamu lapar ya? Baiklah, aku akan memesankan makanan." "Kalau begitu aku ke kamar mandi dulu," ucap Arumi beranjak dari ranjang. Dia mengambil tas lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tas. "Tunggu, obat apa yang kamu bawa itu?" "Oh, ini obat penunda kehamilan. Kenapa? Aku harus meminumnya agar tidak hamil. Aku sudah mengurus surat perceraianmu. Setelah itu aku akan menikahimu. Aku tidak ingin kamu meminum obat itu lagi." "Apa maksudmu? Menikahiku? Jangan bercandalah. Setelah bercerai, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Aku ingin menjalani hidupku dengan bebas." "Aku tidak bercanda sayang. Aku serius dengan perkataanku. Aku sudah mulai mencintaimu. Setelah bercerai, menikahlah denganku. Aku akan membuatmu bahagia." Ucap Radit menggenggam tangan Arumi. Mereka saling menatap satu sama lain. Detik berikutnya Radit langsung memeluk Arumi dengan erat. Gadis itu hanya diam, tak membalas pelukannya. Apa ini? Ini tidak sesuai rencanaku. Aku pikir Radit tidak akan main hati denganku. Ternyata aku salah. Tidak, ini tidak bisa. Aku tidak boleh terjerat oleh pria ini. Aku harus segera melakukan rencana terakhirku. Batin Arumi. Radit melepas pelukannya. Dia menatap Arumi dengan intens dan penuh keyakinan. "Percayalah, aku tidak seperti Alfian. Aku benar-benar mencintaimu." "Ya, aku percaya. Ya sudah, aku ke kamar mandi dulu ya." Gadis itu tersenyum kemudian masuk ke dalam kamar mandi.
Keesokan harinya, jam 10, Arumi baru saja pulang diantar oleh Radit. Dia memasuki rumah dengan gontai. Alfian pasti sudah ke kantor jam segini. Saat berjalan melewati ruang tamu, atensinya teralihkan pada buket bunga yang ada di atas meja ruang tamu. Arumi mengambil buket bunga itu dengan memperhatikannya. Bunga? Punya siapa ya? Alfian, gumamnya bertanya-tanya. Secari kertas terselip di sela-sela bunga tersebut. Arumi segera mengambilnya dan membuka kertas itu. Arumi, sayang, nanti malam jangan memasak ya. Aku ingin mengajakmu makan malam di luar. Ada hal yang ingin aku sampaikan. Ini tentang pernikahan kita. Dan yang cantik ya sayang. I love you. Akhirnya, hari yang kutunggu datang juga. Aku yakin jika kamu akan menyatakan cintamu itu pada aku, Alfian. Dan saat itu terjadi, aku akan menghancurkan hatimu sampai remuk. Geram Arumi mengepalkan kedua tangannya. Dia meremas kertas yang ada di genggamannya seraya tersenyum tipis. Arumi segera mengambil ponselnya yang ada di dalam tas. Dia langsung menghubungi Cynthia. Halo Cynthia, bagaimana? Apa kamu sudah persiapkan semuanya? Kamu tenang saja, aku sudah persiapkan semuanya. Jam berapa kamu akan menemuiku? Nanti setelah makan malam dengan Alfian, aku akan menghubungimu lagi. Kamu siapkan saja semuanya. Arumi terdiam sejenak. Aku merasa takut, Cynthia. Radit ternyata sudah menaruh hati padaku. Aku takut dia akan menggagalkan rencanaku. Aku sudah bilang padamu untuk berhati-hati pada Raditya Mahendra, karena kita tidak tahu sifat dia seperti apa. Ya sudah, aku akan menunggu kabarmu. Mereka akhirnya mengakhiri panggilan itu. Arumi menghela nafas panjang, berharap segala rencana berjalan lancar tanpa hambatan. Dalam hati kecilnya dia memohon agar tak ada yang menghalangi jalannya. Namun tanpa Arumi sadari, Radit telah mendengar seluruh percakapan antara Arumi dan Cynthia dari dalam mobilnya. Tanpa diketahui oleh gadis itu, sebelumnya Radit sengaja menyelipkan alat penyadap kecil di dalam tas Arumi, sehingga percakapan mereka terdengar semuanya. Rencana? Apa yang telah kamu rencanakan, sayang? Aku harus tahu. Aku tidak mau kehilanganmu, Arumi. Pria itu mengepalkan tangannya dan memukul setir mobil. Rahangnya mengeras menahan rasa penasaran. Radit segera menghubungi seseorang. Cepat kamu cari tahu tentang wanita bernama Cynthia. Cari tahu rencana apa yang akan dia lakukan bersama Arumi. Aku tunggu kabarmu secepatnya. Apa kamu mengerti? Baik, Tuan. Kamu tidak bisa membodohiku, Arumi. Radit tidak akan pernah lagi kehilangan cintanya. Aku akan mendapatkanmu, sayang. Gumam Radit tersenyum miring. Suara ketukan pintu membuat mata Alfian seketika terangkat dari laptopnya. Dahi berkerut. Dia menatap pintu dan berteriak dengan suara tegas, "Masuk!" Gaya bicaranya cukup menyeretkan rasa penasaran dan keingintahuan siapa yang berani mengganggu kesendirian dan konsentrasinya. Radit, ada apa? Aku kemarin ingin meminta tanda tanganmu untuk proyek kerjasama kita, karena ada beberapa bahan yang harus segera dibeli. Tumben kamu yang kemari. Biasanya asistenmu. Asistenku sedang mengurus hal yang lainnya. Ya, sekalian aku juga ingin menemuimu. Alfian segera mendatangani dokumen-dokumen itu, lalu menyerahkannya pada Radit kembali. Sudah kutandatangani semuanya. Apa kamu tidak ingin membacanya dulu? Tanya Radit menatap pria itu. Tidak perlu. Aku percaya padamu, Dit. Oh ya. Lalu bagaimana kabar hubunganmu dengan Monica? Apa lancar? Aku sudah mengakhiri hubunganku dengan Monica.
aku ingin mempertahankan pernikahanku dengan Arumi. Karena aku sudah mulai mencintainya. Jadi, kamu dan Monica sudah berakhir. Kamu tahu, Dit, aku ingin memulai semuanya dari awal bersama Arumi. Aku baru sadar jika aku sangat mencintainya. Dan nanti malam, aku akan menyatakan perasaanku secara resmi padanya. Radit yang mendengar itu mengepalkan tangannya dengan kuat. Dadanya bergemuruh penuh amarah. Oh, benarkah? Semoga kamu berhasil. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Radit pamit lalu berdiri dari duduknya. Pria itu segera pergi dari sana. Dengan langkah tegas Radit berjalan menuju parkiran. Dia kemudian masuk ke dalam mobil lalu tiba-tiba memukul setir mobil dengan keras. Tidak akan kubiarkan. Kamu sudah menyakitinya, Alfian, dan dengan seenaknya kamu ingin kembali padanya. Arumi hanya milikku, dan sebentar lagi akan menjadi milikku. Geram Radit dengan tatapan yang penuh dengan amarah. Radit menatap dokumen yang baru saja ditandatangani oleh Alfian dan tersenyum miring. Kamu terlalu bodoh, Alfian. Dengan ini kamu sudah resmi berpisah dengan Arumi, dan sebentar lagi aku akan menikahinya. Suara ponsel Radit berbunyi. Dia melihat anak buah yang ditugaskannya mencari informasi tentang Cynthia menghubunginya. Dia segera mengangkat panggilan itu. Bagaimana? Apa informasi yang kamu dapatkan? Begini, Tuan. Nona Cynthia adalah sahabat dari Nona Arumi. Dia membantu Nona Arumi untuk mengurus kepindahannya ke luar negeri. Setelah Nona Arumi bercerai dengan Tuan Alfian, rencananya dia akan menetap di London dan kemungkinan tidak akan kembali ke Indonesia. Nona Arumi juga sudah mempersiapkan untuk membuka sebuah restoran di sana, karena di sana juga ada sepupunya yang bernama Nathan. Jelas anak buah Radit. Kerja bagus. Baiklah kalau begitu. Radit menutup panggilan itu. London. Sejauh apapun kamu pergi, ke ujung dunia manapun kamu berada, aku pasti akan selalu menemukanmu, Arumi. Radit tersenyum miring. Jam 6 sore, Arumi merias diri secantik mungkin, mencerminkan kebahagiaan di wajahnya. Dalam pantulan kaca matanya bersinar terang, menatap dirinya yang cantik jelita. Malam ini dia akan makan malam bersama Alfian. Malam terakhir mereka bersama sebelum rencana jahat Arumi selesai dijalankan. Senyum kemenangan menghiasi wajahnya. Hatinya berdebar tak sabar menanti keberhasilan rencana yang telah dia persiapkan dengan matang. Ayo kalian bingung gak? Ini sekarang di sini yang protagonisnya siapa ya? Atau tokoh baiknya siapa? Kayaknya semuanya ngeri ya. Ngeri-ngeri semua ini. Oke, kita lanjut. Sebentar lagi kebebasanmu akan datang, Arumi. Sempurna. Aku akan pergi dari negara ini dan memulai hidup baru. Aku akan melupakan semuanya. Kenangan yang begitu sangat menyakitkan di sini. Gumam gadis itu tersenyum miris. Maafkan aku, Alfian. Kamu yang membuatku harus melakukan ini. Kuharap setelah ini kamu akan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku pernah mencintaimu. Kamu adalah cinta pertama dan juga cinta yang telah menghancurkanku. Arumi menahan air matanya yang hendak menetes. Tidak, dia tidak boleh menangis. Gadis itu menulis sebuah surat untuk Alfian dan diletakkan di bawah figura foto pernikahannya. Apa dia bahagia? Entahlah. Harusnya dia bahagia karena sebentar lagi akan terbebas dari pernikahan palsu itu. Tapi hatinya seperti tertusuk ribuan pisau. Rasanya sangat sakit sekali. Tapi ini adalah pilihannya. Dia harus segera pergi agar bisa menjalani hidup barunya. Arumi harus mengubur dalam-dalam rasa cintanya pada Alfian, orang yang telah memberikan rasa itu untuk pertama kalinya dan sekaligus yang telah memberikan rasa sakit juga.
Air matanya sudah tak bisa Arumi tahan. Menetes begitu saja. Gadis itu segera mengusapnya perlahan. Kenapa di saat aku merasakan cinta, di saat itulah kamu menghancurkan semuanya, Alfian? Kamu memberikanku harapan, tapi ternyata kamu mengkhianatinya. Namun tiba-tiba suara ponselnya membuyarkan semua. Arumi melihat jika Alfian tengah menghubunginya. Dia segera mengangkat panggilan itu. Halo? Aku sudah di bawah, sayang. Oke, aku segera turun. Arumi memasuki mobil Alfian. Pria itu menatapnya tanpa berkedip. Ada apa? Ayo jalan. Kamu cantik sekali malam ini. Terima kasih. Alfian kemudian melajukan mobilnya pergi menuju restoran yang telah disiapkan sebelumnya. Arumi melangkah masuk ke restoran tersebut. Matanya berkeliaran mengamati sekitar. Dia merasa gugup karena baru pertama kali mengunjungi tempat ini. Ayo, ajak Alfian sembari menggandeng tangan Arumi dan melangkah masuk bersamanya. Begitu memasuki ruangan, Alfian tiba-tiba menghentikan langkahnya. Arumi menatapnya dengan raut wajah bingung. Dengan senyum yang menggoda, Alfian mengeluarkan sapu tangan dari saku celananya. Aku ingin menutup matamu. Menutup mataku? Iya, aku ingin memberikanmu kejutan. Ah, begitu. Baiklah. Alfian segera menutup mata Arumi dengan sapu tangan di tangannya. Dia kemudian menuntun istrinya itu menuju ke tempat yang dipesan secara privat. Apakah masih lama? Sudah sampai? Jawab Alfian kemudian membuka tutup mata istrinya. Gadis itu mengerjapkan matanya untuk menetralkan pandangan. Dia sedikit terkejut dengan apa yang sekarang ada di hadapannya. Sebuah makan malam romantis dengan taburan kelopak bunga mawar di lantai yang membentuk gambar hati. Ada lilin di tengah meja dengan hidangan yang sudah siap. Alfian, kamu yang menyiapkan ini semua? Iya sayang. Apa kamu suka? Pria itu tersenyum menampilkan box smile-nya. Iya, aku suka. Ayo, duduklah. Mereka duduk di meja makan itu dan mulai menikmati makan malam romantis berdua. Dengan iringan lagu yang mendayu-dayu, pemandangan kota yang terlihat berkelap-kelip di jendela kaca. Arumi meneguk wine di atas meja lalu mengusap mulutnya dengan tisu. Detik berikutnya Alfian memegang tangannya dan kedua manik mereka saling menatap satu sama lain. Arumi, sebelumnya aku minta maaf tentang perlakuanku padamu selama ini. Aku benar-benar menyesal telah memilih Monica. Aku sudah mengakhiri hubunganku dengan Monica. Aku baru menyadari jika aku sangat mencintaimu, sayang. Aku ingin kita memulai semuanya dari awal. Aku benar-benar sangat menyesal. Lanjutnya lagi dengan mata yang berkaca-kaca. Maukah kamu memulai semuanya dari awal bersamaku? Arumi menghela nafas panjang, lalu melepaskan tangannya dari tangan Alfian sehingga membuat pria itu terkejut. Maafkan aku, Alfian. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini denganmu. Apa maksudmu, sayang? Apa kurang jelas yang aku katakan? Aku ingin kita bercerai. Tekan gadis itu menatap suaminya tajam. Tidak, aku tidak ingin bercerai denganmu, sayang. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki semuanya. Aku mohon. Kamu tahu rasa sakit yang kurasakan saat kamu menamparku di depan kekasihmu itu. Apa kamu tahu rasanya? Sangat sakit di sini. Di sini sangat sakit sekali, Alfian. Aku minta maaf, sayang. Aku benar-benar menyesal. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya dan membahagiakanmu, percayalah. Air mata pria itu menetes. Maafkan aku, Alfian. Aku tidak bisa. Aku tetap ingin bercerai darimu. Ini ganti uangmu yang telah kamu investasikan pada perusahaan ayahku. Setelah ini jangan mengganggu keluargaku lagi.
Aku akan segera mengurus surat cerai kita. Gadis itu berdiri dari duduknya. Kamu tidak perlu repot-repot mengurus surat perceraianmu, sayang. Karena aku sudah mengurusnya. Sebuah suara mengejutkan mereka berdua. Arumi dan Alfian seketika menoleh ke arah suara itu. Radit? Apa maksudmu? Tanya Alfian yang terkejut akan kehadiran pria itu. Arumi pun tak kalah terkejutnya. Radit berjalan menghampiri Alfian. Dia kemudian menunjukkan surat perceraian pada mereka. Ini surat perceraian dengan Arumi. Bahkan kamu sudah menandatanganinya. Maka kamu dan Alfian resmi bercerai. Dan kita akan segera menikah. Tekan Radit memberikan surat cerai itu kepada Arumi. Arumi mengambil surat cerai itu dan ballpoint Radit. Dia membacanya sekilas dan itu memang adalah surat perceraiannya. Tidak Arumi. Aku mohon jangan, sayang. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki ini semua. Aku mohon, Arumi. Bakik Alfian hendak mengambil surat itu namun Radit menahannya. Arumi tidak memperdulikan ucapan Alfian dan segera dia menandatangani surat perceraian itu. Maafkan aku, Alfian. Tapi kita sudah berakhir, ucap Arumi dengan lantang. Dia menatap Alfian dengan mata berkaca-kaca. Jangan mengganggu Arumi lagi, Alfian. Kalian sudah resmi bercerai. Dan sebentar lagi aku akan menikahinya. Tekan Radit menatap Alfian tajam. Alfian mencengkeram kerak ke meja Radit. Apa maksudmu, Raditya Mahendra? Teriak Alfian di depan Radit dan dengan emosi yang meledak-ledak. Radit melepaskan cengkeraman Alfian dari keram kemejanya. Aku mencintai Arumi. Aku akan menikahinya dan membuatnya bahagia. Tidak seperti dirimu yang selalu menyakitinya. Bentak Radit tak mau kalah. Brengsek kau. Bek. Satu pukulan dilayangkan Alfian pada pipi Radit membuat pria itu hampir tersungkur. Radit mengusap sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Dengan cepat pria itu langsung membalas pukulan Alfian dan perkelahian tak terelakkan antara keduanya. Cukup! Teriak Arumi membuat keduanya berhenti. Alfian dan Radit saling tatap tajam dengan nafas yang tersengal-sengal. Ayo Radit, kita pergi dari sini. Arumi menarik tangan Radit lalu mengajaknya pergi dari sana. Arumi, aku mohon jangan tinggalkan aku. Arumi, aku sangat mencintaimu. Teriak Alfian sambil berlutut dan menangis. Dadanya terasa sangat sesak. Apa ini? Kenapa semuanya jadi seperti ini? Batin Alfian meratapi kepergian istrinya. Sementara Arumi masih menarik tangan Radit menuju parkiran. Dia menghempaskan tangan pria itu dengan kasar. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu ikut campur dalam masalahku dengan Alfian? Maafkan aku, sayang. Aku hanya membantumu. Kamu ingin segera bercerai dari Alfian, bukan? Dan kamu juga ingin membalas rasa sakit hatimu itu. Seharusnya kamu tidak perlu ikut campur. Apalagi harus mengurus surat perceraianku segala. Aku bisa mengurusnya sendiri. Iya, aku minta maaf. Aku begini karena aku sangat mencintaimu, sayang. Arumi masih diam. Dia merasa kesal sekali sekarang. Radit lalu mendekatkan wajahnya dan mengecup bibir gadis itu sehingga membuatnya terkejut. Sudah ya, jangan marah lagi. Sekarang kita mau kemana? Aku akan mengantarmu. Aku mau pulang. Antar aku ke rumah orang tuaku. Aku tidak akan pulang ke rumah Alfian biar besok barangku diambil oleh supir. Baiklah ratuku. Apapun yang kamu minta, pasti aku akan menurutinya. Ya sudah, ayo. Radit tersenyum, dia kemudian menggandeng Arumi menuju mobilnya. 1 jam perjalanan menuju rumah orang tua Arumi, Radit menghentikan mobilnya di depan rumah itu. Terima kasih sudah mengantarkanku. Aku masuk dulu kalau begitu. Apa hanya ucapan terima kasih saja? Tanya Radit tersenyum. Arumi menoleh ke arahnya. Dia melihat sudut bibir yang terluka dan mengulurkan tangannya mengelus sudut bibir itu. Apa ini sakit? Tanya Arumi lirih.
Rasa sakit apapun akan aku tahan untukmu, jawab Radit menggenggam tangan gadis itu. Maafkan aku telah melibatkanmu dalam masalahku. Terima kasih atas semuanya. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Seakan-akan kamu ingin pergi jauh meninggalkanku. Radit menatap mata Arumi dengan intens. Tidak. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih saja. Bolehkah aku meminta sesuatu padamu? Tanya Radit tersenyum menggoda. Apa? Aku ingin ini, jawab Radit seraya mengusap bibir mungil Arumi dengan ibu jarinya. Jantung Arumi berdetak sangat kencang saat pria itu mulai mendekatkan wajahnya lalu menempelkan bibirnya pada bibir gadis itu. Arumi memejamkan matanya saat benda kenyal dan basah tersebut mulai melumat lembut bibir mungilnya. Awalnya dia hanya diam saat Radit meraih tengkuk dan memperdalam ciumannya. Arumi membalasnya membuat Radit tersenyum penuh kemenangan. Beberapa lama mereka terbuai dalam ciuman tersebut, saling melumat hingga hanya terdengar suara decapan yang memenuhi mobil itu. Mereka melepas tautannya saat sudah kehabisan stok oksigen. Kedua pasang mata itu kini saling menatap satu sama lain. Aku mencintaimu, ucap Radit tersenyum. Aku masuk dulu kalau begitu. Arumi segera keluar dari dalam mobil Radit. Dia berjalan masuk ke dalam rumah. Pria itu hanya menatapnya dengan seulas senyuman di bibirnya. Aku tahu kamu belum mencintaiku, Arumi. Tapi aku akan berusaha untuk membuatmu jatuh cinta padaku. Gumamnya masih menatap gadis itu hingga menghilang. Setelahnya dia melajukan mobilnya pergi dari sana. Arumi berjalan masuk ke dalam rumah. Dia melihat ibunya yang masih ada di ruang tengah sedang menikmati acara favoritnya. Arumi, kamu kemari nak? Di mana Alfian? Kenapa datang sendiri? Ibu, ayah di mana? Ada hal yang ingin aku sampaikan pada kalian berdua. Ayah di sini. Ada apa? Ayah, ibu, mungkin hal yang ingin aku sampaikan pada kalian akan membuat kalian kecewa. Tapi aku harus mengatakannya sekarang. Ini tentang pernikahanku dengan Alfian. Ada apa lagi, Arumi? Apa kamu bertengkar dengan Alfian lagi? Sebelumnya aku meminta maaf pada kalian. Aku sudah memutuskan bercerai dari Alfian. Apa? Kenapa kamu bisa memutuskan hal seperti ini, Arumi? Bram begitu sangat terkejut mendengar pernyataan putrinya itu. Ini bisa berpengaruh pada perusahaan ayah. Apakah yang ayah pikirkan hanya perusahaan ayah saja? Apa ayah tidak pernah memikirkan perasaanku? Alfian sudah berselingkuh. Apa aku harus diam saja menerimanya? Katakan. Apa? Selingkuh? Suruni menutup mulutnya dengan tangan. Dia tidak percaya dengan semua ini. Iya, Bu. Bahkan dia menamparku di depan selingkuhannya dan lebih memilih wanita itu. Sakit sekali hatiku. Apa kalian bisa merasakannya? Tapi ini masih bisa dibicarakan baik-baik, Arumi. Tidak harus dengan perceraian. Aku tidak mengerti jalan pikiran ayah. Aku ini anakmu. Kenapa sedikit saja tidak pernah mengerti perasaanku? Kenapa? Aku sudah menuruti keinginan kalian untuk menikah dengan Alfian. Tapi aku tidak bahagia. Bahkan ini sangat menyakitkan. Suruni melihat putrinya begitu sangat emosional. Dia menitikkan air matanya merasakan sakit yang tak terkira. Ternyata begitu sangat berat masalah yang dihadapi oleh Arumi. Untuk perusahaan, ayah tidak usah khawatir. Aku sudah memikirkannya. Aku sudah mengganti uang yang Alfian investasikan ke perusahaan ayah. Jadi ayah tidak perlu memikirkan itu. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Ayah tidak perlu tahu aku dapat uang dari mana. Yang penting sekarang perusahaan ayah aman. Aku kemari hanya ingin memberitahu itu dan mengambil barangku. Aku akan pergi dan mungkin tidak akan kembali lagi ke negara ini. Apa maksudmu tidak akan kembali lagi ke negara ini, nak? Kamu mau pergi kemana?
Aku akan ke London dan menetap di sana. Aku akan membangun usahaku di sana. Aku harap ibu dan ayah tidak memberitahukan kepada siapapun keberadaanku. Aku akan sering-sering menghubungi kalian. Lagi pula di sana ada Kak Nathan yang akan membantuku. Aku sudah menghubunginya. Apa kamu yakin? Aku yakin, ayah. Aku mohon kalian merahasiakannya dari siapapun itu, termasuk Nadia. Baiklah, nak. Jika memang itu yang terbaik untukmu. Bram terlihat pasrah dengan keputusan putrinya itu. Kalau begitu aku ke kamar dulu untuk mengemasi barangku dan akan pergi ke rumah Cynthia. Besok supir akan mengambil barang-barangku yang ada di rumah Alfian. Gadis itu berdiri dari duduknya lalu pergi menuju kamar meninggalkan kedua orang tuanya. Seruni dan Bram menatap sendu kepergian putrinya. Air mata Seruni masih menetes meratapi nasib Arumi. Kasihan kamu, nak. Maafkan aku yang tidak bisa melindungimu. Sudahlah. Mungkin ini jalan yang terbaik untuknya. Aku tidak menyangka jika Alfian bisa berbuat seperti itu. Semua kesalahan masih bisa dimaafkan, tapi tidak dengan perselingkuhan. Pasti hati putriku sangat hancur sekarang. Aku bisa merasakannya sakitnya. Jangan menangis. Ini semua salahku yang terlalu memaksakan kehendak. Bram menunduk merasa bersalah. Alfian melangkah dengan lemas masuk ke dalam kamar. Dia lalu mendudukkan dirinya di birai ranjang. Matanya mengedar menatap seluruh penjuru ruangan itu. Terlihat jelas sekali merasakan kesedihan. Aku benar-benar bodoh. Aku sangat menyesal. Arumi, maafkan aku. Alfian menunduk. Dia meremas rambutnya dengan kedua tangan. Air matanya kembali menetes menggambarkan rasa sakit yang mendalam di hatinya. Apakah rasa sakit seperti ini yang Arumi rasakan saat dia lebih memilih Monica dulu? Sekarang Alfian tengah merasakannya. Pria itu benar-benar telah menyesal karena menyia-nyiakan wanita sebaik Arumi. Kenapa dia baru menyadari jika istrinya itu sangat berharga? Kesalahannya memang sangat fatal dan tak bisa dimaafkan. Tapi apakah salah jika dia yang berharap pengampunan? Alfian menatap foto pernikahannya dengan Arumi. Lalu atensinya terpaku pada secari kertas yang terlipat di bawah figura foto itu. Ia pun segera mengambilnya dan membuka kertas tersebut. Maafkan aku mengambil keputusan ini, Alfian. Mungkin setelah ini kita tidak akan bertemu lagi. Kamu adalah orang pertama yang membuatku jatuh cinta dan kamu juga orang pertama yang membuatku patah hati. Sejujurnya ini sangat berat untukku, tapi aku tidak ingin terluka lagi, Alfian. Semoga setelah ini kamu dapat menemukan kebahagiaanmu sendiri. Arumi. Itulah isi pesan di kertas tersebut. Dada Alfian seketika terasa sesak seolah tidak bisa bernafas. Maafkan aku, Arumi. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku mohon kembalilah sayang. Aku akan memperjuangkanmu dan membuatmu kembali padaku. Aku janji itu. Ucapnya dengan derayan air mata. Alfian berjanji pada dirinya sendiri. Dia akan memperjuangkan Arumi kembali. Dia tidak bisa jika harus kehilangan istrinya itu. Bagaimanapun caranya, Arumi harus kembali kepadanya. Radit, brengsek kau. Aku tidak rela jika sampai Arumi jatuh ke tanganmu. Berani sekali kamu menusukku dari belakang. Geram Alfian mengepalkan kedua tangannya dengan kuat.
Alfian berpikir sejenak bagaimana bisa Arumi mengenali Radit. Pria itu merogoh sakunya dan mengeluarkan cek yang dia terima dari Arumi tadi. Dia melihat tanda tangan Radit ada di dalam cek tersebut. Jadi kamu yang telah memberikan cek ini pada Arumi. Tidak akan kubiarkan milikku disentuh orang lain. Aku pasti akan mendapatkan Arumi kembali. Disentuh oleh orang lain. Sudah disentuh, sudah di apa teman-teman? Ya kalian tahu sendirilah. Greget ceritanya. Oke, kita lanjut. Alfian meremas cek di tangannya. Sementara itu Arumi tengah mengemasi barang-barangnya ke dalam koper. Setelah dia menghela nafas panjang dan duduk di tepian ranjang, Arumi membuka laci dan mengeluarkan buku hariannya yang ada di sana. Dia meraih ballpoint dan mulai menulis sesuatu. 25 Agustus 2022. Aku pernah mencintai seseorang tapi aku dihianati. Aku pernah berharap tapi aku dihancurkan. Mencintaimu tak semudah melupakanmu. Entah sampai kapan aku bisa melupakan semuanya. Cinta, apakah semenyakitkan ini? Kenapa Tuhan memberikan rasa ini kalau pada akhirnya akan terluka? Ketika logikaku tak sama dengan hatiku, apa yang harus aku pilih? Logika atau hati? Aku percaya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk hidupku. Ikuti alurnya saja. Arumi meletakkan ballpointnya, dia tersenyum tipis. Inilah saatnya untuk pergi dan melupakan semuanya yang ada di sini, mengubur kenangan pahit di negara ini, dan membuka lembaran baru di negara asing. Tuhan, sertai aku dalam setiap langkahku, ucapnya lirih. Gadis itu memasukkan buku hariannya ke dalam koper. Setelah itu dia mengedarkan pandangannya untuk terakhir kali pada kamar kesayangannya. Selamat tinggal semuanya. Gumamnya tersenyum tipis. Dia kemudian menggeret kopernya keluar kamar. Sayang, apa kamu benar-benar akan meninggalkan kami? Tanya Seruni yang melihat Arumi keluar dari kamar. Gadis itu langsung memeluk ibunya dengan sangat erat. Doakan aku, Ibu. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Aku akan sering-sering menghubungimu nanti. Hati-hati. Jaga dirimu baik-baik di sana. Jika kamu ingin kembali ke rumah ini akan selalu terbuka untukmu, sayang. Terima kasih banyak. Hati-hati, nak. Jaga diri baik-baik di sana. Kami akan selalu mendoakanmu dari sini, ucap Bram kemudian memeluk putrinya. Air mata Arumi menetes saat merasakan kehangatan pelukan sang ayah. Terima kasih, ayah. Kalian juga jaga diri baik-baik ya. Jangan sampai sakit. Bram mengangguk, dia mengelus surai panjang putrinya lembut. Kalau begitu aku pergi dulu. Mereka mengantar Arumi ke depan. Gadis itu melambaikan tangannya ke arah kedua orang tuanya. Dia tersenyum menatap mereka. Mobil yang ditumpangi Arumi segera melaju pergi meninggalkan rumah itu. Rumah yang memberinya semua kenangan, bahagia, sedih, marah, kecewa. Tapi rumah itu akan selalu Arumi rindukan. Keesokan harinya jam 9. Ini paspor, visa, dan tiket ke London. Apa kamu yakin akan meninggalkan negara ini? Tanya Cynthia menatap sahabatnya itu. Ya, aku yakin keputusanku sudah bulat, jawab Arumi. Aku pasti akan sangat merindukanmu, Arumi. Aku juga akan sangat merindukanmu, Cynthia. Terima kasih sudah membantuku. Kalau ada waktu mainlah ke sana. Baiklah. Kamu hati-hati ya. Di sana kamu harus benar-benar bahagia, Arumi. Lupakan semuanya yang ada di sini. Mulailah hidup barumu. Aku akan selalu mendoakanmu dari sini.
Pasti aku akan bahagia di sana. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Arumi tersenyum seraya melambaikan tangannya pada Cynthia. Dia lalu berjalan menuju ke pesawat. Arumi duduk di kursinya, dia menatap keluar jendela pesawat. Akhirnya aku pergi juga meninggalkan negara ini. Selamat tinggal Jakarta. Selamat tinggal semuanya. Ucapnya menghela nafas panjang. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Sebuah gelang yang selalu dia bawa kemana-mana. Gelang bertuliskan Amore yang dia dapatkan di Paris bersama Alfian. Dia menatap sendu gelang itu. Semua sudah berakhir. Aku akan meninggalkan cintaku di Jakarta. Semoga kamu bahagia, Alfian Sanjaya. Selamat tinggal, ucapnya lirih. Apa kamu juga akan meninggalkanku, Nona? Sebuah suara mengejutkan Arumi. Dia menoleh ke samping dan membulatkan matanya dengan sangat lebar. Hei, sayang. Kenapa kamu pergi tidak pamit padaku? Kau? Bagaimana bisa? Pekik Arumi tak percaya melihat pria itu sudah ada di dalam pesawat. Aku kan sudah bilang padamu, jika aku tidak akan pernah melepaskanmu, sayang. Kemanapun kamu pergi, ke ujung dunia pun aku pasti akan menemukanmu. Ya, Raditya Mahendra, kamu ini seperti seorang penguntit. Lama-lama aku jadi takut denganmu. Apakah aku semenakutkan itu? Dasar gila. Gerutu Arumi sambil mengacak-ngacak rambutnya yang terasa panas oleh kemarahan. Raditya langsung terdiam dan menatap Arumi dengan tatapan tajam dan mengejutkan. Apa kamu bilang? Katakan sekali lagi. Tidak, aku tidak bilang apapun. Radit langsung menarik tangan Arumi dan mengangkat tubuhnya untuk duduk di pangkuan pria itu. Hehehe. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku, Tuan. Ini di dalam pesawat. Apa kamu tidak melihat orang apa? Itu dilihat malu. Gerutu Arumi berusaha untuk turun dari pangkuan Radit, namun semua sia-sia. Pria itu menahan pinggangnya dengan kuat sehingga dia tidak bisa berkutik. Ayo katakan lagi. Apa yang kamu bilang tadi? Tidak, sungguh, aku tidak mengatakan apapun. Kamu tidak bisa membohongiku, sayang. Ayo katakan cepat. Aku tidak akan berhenti. Udah lepaskan aku, geli tahu. Berhenti cukup. Iya kamu gila. Apa? Aku tidak dengar. Kamu gila, ucap Arumi sekali lagi. Radit tersenyum, dia menatap garis itu lekat-lekat. Tangannya terulur dan menyelipkan anak rambut Arumi ke telinga. Aku gila karenamu. Aku sangat tergila-gila padamu, Arumi, ucapnya dengan nada, dengan lembut. Arumi terdiam, dia mencari kesungguhan di bola mata pria itu. Izinkan aku untuk memasuki hatimu, sayang. Aku tahu kamu masih belum bisa mencintaiku, tapi aku akan berusaha untuk membuatmu jatuh cinta padaku. Aku berjanji akan membahagiakanmu, percayalah padaku. Apa kamu mengizinkanku? Berusahalah, Tuan. Sekarang cepat turunkan aku. Baiklah. Arumi menghela nafas panjang. Pria ini benar-benar gila. Dia sangat terobsesi padaku. Ini bukanlah cinta, tapi hanyalah sebuah obsesi yang berlebihan. Oh Tuhan, aku ingin bebas dan hidup bahagia, tapi kenapa dia harus hadir sih? Batin Arumi. Oke, jeda dulu. Di sini Mas Nara akan mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan traktiran es teh atau traktiran ya ngopi lah buat Mas Nara semakin bersemangat. Sekali lagi Mas Nara mengucapkan terima kasih yang sudah memberikan super thanks atau yang lainnya untuk Mas Nara. Ya, karena itu sangat berarti untuk Mas Nara ya, buat beli kopi biar gak ngantuk saat rekaman. Ya, semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya dan
selalu sehat di sana ya. Karena bagaimanapun itu sangat berarti buat Mas Nara. Mas Nara sangat berterima kasih. Oke, kita lanjut. Oh ya, ya udah. Nanti lain kali-kali mungkin yang memberikan seperti itu akan Mas Nara sebut namanya. Boleh, nanti di sesi pertengahan cerita pasti Mas Nara akan sebut kalau ada. Oke, kita lanjut. Sementara di sisi lain, kini Alfian sudah ada di depan rumah keluarga Arumi. Dia masih terdiam di dalam mobil karena ragu untuk masuk ke dalam. Tapi dia tidak bisa seperti ini terus. Masalah dengan Arumi harus segera diselesaikan. Alfian memutuskan turun dan melangkah masuk ke dalam rumah itu. Seruni yang baru saja dari dapur melihat Alfian masuk ke dalam rumah dengan segera dia menghampirinya. Untuk apa kamu kemari? Ibu, aku ingin menemui Arumi. Untuk apa lagi kamu ingin menemui putriku? Apa belum puas kamu menyakitinya? Maafkan aku, Ibu. Aku sangat menyesal atas perbuatanku pada Arumi. Arumi tidak ada. Aku mohon, Bu. Aku tidak bisa kehilangan Arumi. Aku benar-benar sangat mencintainya. Kalau kamu mencintainya, kenapa kamu berselingkuh? Ha? Sudahlah Alfian, kau lupakan Arumi. Biarkan dia bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Bukankah kalian juga sudah resmi bercerai? Aku sangat menyesal, Bu. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku mohon, beritahu aku di mana Arumi sekarang. Apa yang kamu lakukan berdiri? Alfian, sudah cukup luka yang kamu berikan untuk Arumi. Biarkan dia bahagia, lepaskan dia. Tidak, Bu, aku mohon. Aku ingin bicara dengannya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Pergilah. Jangan pernah mengganggu putriku lagi. Aku benar-benar kecewa padamu, Alfian. Timpal Bram yang baru saja datang. Aku minta maaf, Ayah. Aku mohon. Aku benar-benar sangat mencintai Arumi. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Arumi sudah pergi. Kamu tidak akan pernah bisa menemuinya lagi. Sudah, pergilah dari sini. Urusan kita sudah selesai. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Tolong berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku mohon, Ayah, katakan di mana Arumi. Cepat pergi dari sini. Kalau kamu benar-benar mencintainya, maka berusahalah mencarinya sendiri. Aku sudah berjanji pada Arumi untuk tidak memberitahukan keberadaannya pada siapapun. Sekarang pergilah, bentak Bram. Alfian menunduk. Dia kemudian mengangguk pelan. Dengan kaki lemas, pria itu berdiri dan melangkah meninggalkan rumah itu. Dia harus mencari Arumi dengan usahanya sendiri. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan udara berjam-jam lamanya, akhirnya Arumi sampai juga di London, Inggris, negara tempat dia akan memulai semuanya dari awal. Semoga di negara ini dia bisa menemukan hidupnya kembali dan melupakan semua kejadian pahit yang menimpanya. Gadis itu berjalan dan mengedarkan pandangannya untuk mencari seseorang, sedangkan Radit sedari tadi hanya mengekori Arumi. Arumi! Kak Nathan? Kak Nathan, aku sangat merindukanmu. Arumi langsung berhambur ke pelukan pria itu. Nathan membalas pelukan gadis itu. Aku juga sangat merindukanmu. Sudah, jangan lama-lama. Bukan Muhrim. Siapa dia? Raditya Mahendra dia. Aku kekasihnya. Setelah Radit menatap tajam Nathan, Arumi melebarkan netranya dan hendak menjawab lagi, namun Radit segera merangkul pinggang gadis itu. Sayang, aku sudah lelah. Kita akan menginap di mana? Ayo ke rumahku. Celutuk Nathan. Dia kemudian berjalan lebih dulu. Arumi segera melepas Radit dari pinggangnya dan menatap tajam pria itu. Kemudian dia berjalan mengikuti Nathan. Kan benar, kalau aku calon kekasihnya. Dasar, gerutu Radit lalu mengejar Arumi. Radit memasukkan kopernya dan koper Arumi ke dalam bagasi mobil Nathan. Mereka lalu segera pergi menuju rumah Nathan. 2 jam perjalanan dari bandara ke rumah Nathan. Di dalam perjalanan Arumi terkagum melihat pemandangan dari dalam jendela mobil. Aku pikir kamu datang sendiri kemari.
ternyata bersama kekasihmu. Dia iya. Aku ikut karena aku tidak bisa jauh dari Arumi. Oh, begitu. Arumi menginjak kaki Radit membuat pria itu meringis kesakitan. Aduh, kenapa sayang? Ada yang salah dengan ucapanku? Sebaiknya kamu diam. Iya, aku diam. Tak berapa lama mobil yang mereka tumpangi akhirnya sampai di sebuah rumah. Mereka segera turun dari dalam mobil. Radit menurunkan kopernya dan koper Arumi dari bagasi, lalu mereka masuk dalam rumah. Nah, selamat datang di rumahku. Maaf tidak terlalu besar ya. Ya, karena aku tinggal sendiri di sini. Tidak apa-apa kan Nathan. Dapat tempat tinggal saja sudah bersyukur. Kalian pilihlah kamar yang kalian mau. Masih ada beberapa kamar yang kosong. Apa tidak merepotkan kak? Karena tidak merepotkan sama sekali. Wajar kalau kekasihmu itu tidak bisa jauh darimu. Iya, karena Nathan dia bukan kekasihku. Radit yang sedari tadi melihat-lihat langsung menoleh ke arah Arumi. Kurang ajar sekali tidak mengakui kekasih sendiri. Shh, kamu ini. Awas saja ya, aku akan menghukummu Arumi. Ih, tutup mulutmu Radit. Dasar menyebalkan. Sudah, aku mau ke kamar menaruh barang-barangku. Nathan hanya terkekeh melihat mereka. Sudahlah. Ya udah istirahatlah. Nanti malam kita bahas rencana pembukaan restoranmu. Arumi mengangguk. Dia kemudian berjalan memilih kamar yang akan dia tempati. Gadis itu masuk ke dalam kamar dan ditakuti oleh Radit di belakangnya. Sepertinya ini cukup nyaman. Gumamnya mengedarkan pandangan. Detik berikutnya dia menyadari jika Radit ada di belakangnya. Hei, Radit, kenapa kamu mengikuti terus? Aku ini istirahat. Namanya kenapa? Ya kamu pilihlah kamarmu sendiri. Di sini masih banyak kamar yang kosong. Sudah sana pergi. Tidak aku mau satu kamar denganmu sayang. Kamu sudah gila kan? Aku tidak mau. Ayo cepat keluar. Jangan membuatku hilang kesabaran. Tuan Raditya. Kamu ini kenapa sih sayang? Bahkan kita sudah pernah tidur bersama dan aku juga sudah menikmatimu. Dasar pria gila. Sayang, buka pintunya. Arumi, kenapa kamu kejam sekali sih? Udah pergilah, seru Arumi dari dalam. Baiklah, kali ini kamu bisa lolos dariku sayang. Tapi tidak untuk lain kali. Pria sinting gila. Arumi mengempaskan tubuhnya di atas ranjang. Dia menatap langit-langit kamar lalu menghela nafas. Loh, bentar, Mas Nara baru inget nih. Si Radit kan mantannya Nadia. Nadia kan kakaknya Arumi kan. Ih gila sih ini si Radit. Kakak adik diborong semua. Aduh, astagfirullahaladzim. Mari kita lanjut. Kenapa semuanya jadi runyam seperti ini sih? Tidak sesuai dengan keinginanku. Raditya Mahendra, kenapa kau menggangguku terus? Ucapnya lirih. Dia kemudian merogoh ponselnya dan mengirim pesan pada Cynthia untuk mengabarkan jika dia sudah sampai di London dan memberitahu juga jika Radit ada di sini. Seketika ponsel Arumi berdering karena Cynthia langsung menghubunginya. Hah? Kenapa bisa? Jangan berteriak, telingaku sakit tahu. Maaf, aku hanya kaget. Lah bagaimana bisa Radit ikut bersamamu? Ya aku juga tidak tahu. Tiba-tiba saja dia ada di pesawat dan duduk di sebelahku. Aku pikir pria itu benar-benar sudah tidak waras. Arumi, nasibmu buruk sekali sih. Setelah selesai satu masalah, sekarang timbul masalah baru lagi. Kamu yang sabar ya. Sebaiknya kamu tegasi pria itu untuk menjauhimu. Aku sudah mencobanya. Kamu tahu kan dia sangat gila. Dia terobsesi padaku. Aku jadi takut sendiri. Ya, aku yakin kamu pasti bisa menghadapinya lah. Baiklah, kalau begitu aku tutup teleponnya ya. Aku lelah. Aku ini istirahat. Ya sudah, semangat ya Arumi. Cynthia terkekeh. Mereka kemudian mengakhiri percakapan itu. Di sisi lain, Alfian kini sedang ada di sebuah restoran bersama dengan kliennya. Mereka baru saja meeting untuk membahas proyek kerja sama. Terima kasih banyak Tuan Robert. Semoga kerjasama kita saling menguntungkan.
Ucap Alfian menjabat tangan pria itu di hadapannya. Sama-sama Tuan Alfian. Kalau begitu saya permisi. Alfian kembali mengempaskan tubuhnya di kursi. Dia benar-benar sangat tidak bersemangat hari ini. Rencananya dia ingin meliburkan diri, namun klien yang baru saja dia temui adalah klien yang penting. Jadi Alfian mau tidak mau harus menemuinya. Alfian melamun, tiba-tiba daring ponselnya membuyarkan lamunannya. Pria itu segera merogoh ponsel di sakunya dan melihat nama Bagas yang tengah menghubunginya. Segera dia mengangkat panggilan tersebut. Halo? Ada apa, Kak? Cepat datang ke rumah, penting. Memangnya ada apa, Kak? Ini mengenai pernikahanmu dengan Arumi. Ayah dan ibu ingin mendengar darimu langsung. Cepat pulanglah. Iya, baiklah. Tut. Panggilan itu terputus. Alfian menghela nafas panjang. Pasti sekarang keluarganya sudah mengetahui tentang rumah tangganya dengan Arumi. Alfian berdiri dari duduknya dan hendak meninggalkan tempat itu. Namun atensinya teralihkan pada dua orang wanita yang tidak asing untuknya. Mereka duduk di meja pojok sambil berbicara dengan tatapan yang serius. Rencanaku gagal semuanya. Kamu ini bodoh sekali sih. Aku juga tidak tahu kalau Alfian akan mencintai Arumi. Aku sudah berusaha. Aku pikir Alfian benar-benar masih mencintaiku. Hancur sudah semuanya. Sekarang bagaimana lagi aku membuat Arumi menderita? Ya bukan kamu saja yang merasa kesal, aku juga. Alfian adalah gudang uangku dan aku harus kehilangannya. Lalu, apa kamu sudah tahu tentang hubungan Arumi dan Radit? Belum. Tapi aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Tinggal tunggu kabar darinya, jawab Monica. Jadi semua ini adalah rencana kalian? Tanya Alfian dengan nada tinggi. Dia menghampiri mereka berdua, sontak keduanya menoleh ke arah pria. Alfian? Aku tidak menyangka jika sifat aslimu seperti ini, Monica. Aku menyesal pernah mencintaimu. Alfian, aku bisa jelaskan semuanya. Jangan pernah menyentuhku dengan tangan kotormu itu. Ternyata kamu kembali hanya ingin menghancurkan pernikahanku dan menginginkan uangku saja. Kamu sangat menjijikan. Monica mengepalkan kedua tangannya dan menatap pria tajam. Lalu apa bedanya denganmu? Hah? Kamu mengkhianati istrimu dengan wanita lain. Kamu sama menjijikannya denganku, Alfian. Benar, aku kembali hanya ingin menguras uangmu saja. Dan kamu pun sangat bodoh masih mencintaiku. Itulah yang aku sesalkan. Menyanyiakan wanita yang tulus mencintaiku dan demi wanita ular sepertimu. Sarkas Alfian. Diam kamu. Kamu ini adalah kakak dari Arumi. Setega itu kamu ingin membuat adikmu sendiri menderita. Aku tidak habis pikir denganmu. Arumi pantas mendapatkannya. Dia sudah merebut semua kebahagiaanku. Dia dan ibunya telah merebut ayah dariku. Dia harus benar-benar merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Kalian benar-benar manusia berhati iblis. Apa kalian sudah puas membuatku bercerai dari Arumi? Puas kalian? Alfian mendikan nada bicaranya membuat orang yang ada di sana menatap mereka. Oh, jadi kamu dan Arumi sudah bercerai. Bagus kalau begitu. Jadi pekerjaanku tidak sia-sia. Aku benar-benar tidak akan pernah memaafkanmu. Alfian menatap Monica tajam. Setelah itu dia pergi dari sana. Monica terduduk lemas di kursi. Air matanya menetes seketika. Apa? Apa maksud perkataannya? Dia dan Arumi bercerai. Lalu di mana Arumi sekarang? Apa dia kembali ke rumah? Gumam Nadia bertanya-tanya. Dia kemudian menatap Monica yang menangis. Kenapa kamu menangis? Alfian benar-benar membenciku. Ya sudahlah, semuanya sudah terlanjur ketahuan olehnya. Lagi pula kamu juga tidak mencintainya, bukan? Monica terdiam. Cinta. Monica tidak tahu cinta itu seperti apa. Yang dia tahu hanyalah uang dan uang. Tapi entah kenapa hatinya begitu sakit saat Alfian membencinya. Tiba-tiba ponsel Monica berbunyi. Dia kemudian mengangkatnya. Apa? Ya, baiklah. Aku mengerti. Ucapnya kemudian mematikan panggilan itu. Ada apa? Tanya Nadia penasaran. Kamu terkejut mendengar Alfian dan Arumi bercerai. Kamu pun akan terkejut dengan kabar yang akan aku sampaikan ini.
Cepat katakan, jangan membuatku penasaran. Arumi pergi ke London. Dan kamu tahu siapa yang pergi bersamanya? Dia adalah Raditya Mahendra, mantan kekasihmu. Apa kamu bilang? Ini tidak bisa dibiarkan. Brengsek kau, Arumi, pekiknya. Sekarang apa rencanamu? Aku harus mendapatkan Radit kembali. Aku yakin jika Radit masih mencintaiku. Apa kamu yakin jika Radit masih mencintaimu? Bahkan dia saja pergi ke London bersama Arumi. Pasti ada hubungan spesial di antara mereka berdua. Aku yakin jika Radit masih mencintaiku, tidak ada yang bisa menolak pesona Nadia, termasuk Radit. Dan aku tahu siapa orang yang bisa membantuku. Siapa? Alfian Sanjaya. Apa maksudmu, Alfian? Kamu bilang jika Alfian sudah mencintai Arumi, kan? Aku akan memisahkan Arumi dan Radit dengan bantuan Alfian. Radit harus jadi milikku kembali. Kenapa harus Alfian? Aku tidak setuju jika kamu memanfaatkan Alfian agar kembali kepada Arumi. Ya, kenapa kamu kesal? Kamu tidak akan bisa mendapatkan Alfian lagi. Jelas-jelas dia sudah membencimu karena kesalahanmu sendiri. Kamu kurang menggodanya sehingga dia berpaling ke Arumi. Terserah kau sajalah. Aku sudah tidak peduli. Alfian melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah keluarga besarnya. Kehadirannya sudah disambut kedua orang tua beserta kedua kakaknya. Akhirnya kamu datang juga. Alfian, katakan pada kami, apa benar jika kamu dan Arumi telah bercerai? Kalian tahu dari mana? Tuan Bram menghubungi ayah. Dia menceritakan semuanya jika kamu telah berselingkuh. Apa semua itu benar? Itu benar. Oh Tuhan, kenapa kamu lakukan itu, Alfian? Nyonya Nayla menatap sendu putranya. Dia tahu semuanya, tapi dia diam dan tidak memberitahu suami dan anak-anaknya yang lain. Apa kamu sudah gila? Apa gimana sih? Aku tidak menyangka ya jika kamu akan berbuat seperti itu. Apa kurangnya Arumi, ha? Iya, aku salah. Aku menyesal karena telah berselingkuh. Aku benar-benar hilaf. Wanita mana yang telah membuatmu mengkhianati Arumi? Monica. Dia telah kembali, jawab Nyonya Nayla. Apa ibu tahu semua ini? Tristan menoleh ke arah ibunya. Iya, ibu tahu semua ini beberapa hari yang lalu. Ibu bertemu dengan Monica di kantor Alfian. Tapi saat itu Alfian janji akan mengakhiri hubungannya dengan wanita itu. Tapi ibu tidak menyangka jika jadinya seperti ini. Tuan Sanjaya, Bagas, dan Tristan hanya terdiam. Kenapa masalah sebesar ini mereka tidak tahu sama sekali? Lalu sekarang bagaimana? Media belum tahu semua ini. Jika mereka sampai tahu, pasti nama baik keluarga kita akan tercoreng, Alfian. Sebaiknya kamu membujuk Arumi untuk rujuk. Aku sudah mencobanya. Arumi sekarang menghilang entah kemana. Aku sedang mencari keberadaannya. Alfian, ayah tidak mau tahu ya. Kamu urut semuanya, jangan sampai nama keluarga kita tercoreng karena ulahmu. Ayah benar-benar sangat kecewa padamu. Timpal Tuan Sanjaya. Iya, iya. Aku akan segera menemukan Arumi. Maafkan aku telah membuat kecewa kalian semua. Tuan Sanjaya dan Nyonya Nayla beranjak pergi dari sana meninggalkan ketiga putranya. Alfian. Apa kurangnya Arumi? Dia baik dan cantik. Masih saja kamu selingkuh dengan wanita yang sudah meninggalkanmu bertahun-tahun tanpa kabar. Celutuk Tristan. Dia benar-benar sangat kecewa pada adiknya itu. Andai saja dulu undian itu jatuh kepadanya, pasti dia akan membahagiakan Arumi. Tapi semua sudah takdir Tuhan. Alfian lah yang dipilih oleh Arumi. Jam 8 malam di London.
Setelah makan malam, Arumi, Radit, dan Nathan berkumpul di ruang tamu guna membahas tentang pembukaan restoran Arumi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.